Kali ini kita memasuki acara yang sudah ditunggu-tunggu, yaitu talk show dengan tema How to be a Great Millennial Generation. Dengan gue star pertama kita, yaitu Bapak Agung Sukoco, atau yang lebih dikenal dengan nama panggung Pak Ndul. Dan akan dipandu langsung oleh moderator kita, Mas Sadam Arnold Albarok. Perlu diketahui bahwa Mas Sadam ini dulunya ya alumni SMA Negeri 1 Genteng loh. Dia waktu semasa sekolah sangat aktif berorganisasi dan juga ekstrakurikuler. Salah satunya adalah OSIS. Oke, langsung saja kepada Mas Adam, saya persilahkan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Selamat pagi teman-teman semua, teman-teman Satwika yang telah bergabung di acara SOSEA, Special Offering from Satwika Team, yang saat ini kita akan mengusung tema Digitalization of Millennial Innovation and Creation. Perkenalkan, nama saya Sadam Albarok. Bagi yang belum tahu, saya lulusan SMA Negeri 1 Genteng tahun 2021. Ya, baru lulus. Jadi salam kenal buat teman-teman, apalagi seluruh siswa baru angkatan 2021-2022, Kodgen 52. Selamat datang di SMA Negeri 1 Genteng. Selanjutnya, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan rahmat serta hidayahnya sehingga kita bisa bertemu walaupun secara daring, kita masih bisa mendapatkan nikmat sehat dan kita bisa melaksanakan acara ini dengan seksama. Selanjutnya, shalawat serta salam tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang telah menjunjung kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang. Oke, terima kasih Kak Zatis telah mempersilahkan saya sebagai moderator pada saat ini. Rangkaian acara yang akan kita lewati yaitu pembukaan. Nantinya saya akan lanjutkan dengan sesi penyampaian materi. Ada dua pemateri. Yang pertama adalah Bapak Ahmad Sukoco atau yang kita kenal dengan Pak Ndul dari akun YouTube Waton Guyon. Kalau kalian tahu Core of the Core, ya bapaknya adalah salah satu orang di balik itu. Setelah itu ada juga Andovida Lopez dari Skinny Indonesian 24, dan selanjutnya akan kami buka sesi tanya jawab dilanjutkan dengan penutup. Oke, untuk memulai sesi pertama, marilah kita buka acara talk show kali ini dengan bacaan basmalah. Al-Fatihah. Oke, saya akan sebelumnya, kita nggak asik kalau kita nggak tahu siapa itu Pak Ndul. Pak Ndul adalah atau orang yang sangat kita kenal dengan Core of the Core, Pak Ndul Core of the Core. Beliau bernama asli Bapak Agung Sukoco atau 47 AGA 47 Pak Ndul AAIICOC ya. Dan education unknown, occupation unknown. Tapi orangnya menyamar menjadi seorang YouTuber yang sangat sukses di konten akun YouTube Waton Guyon. Dan beliau saat ini akan memberikan kita pandangan bagaimana sebuah teknologi merubah segalanya dan menjadikan kita seorang generasi Z menemukan banyak sekali karir-karir baru, peluang-peluang karir terbaru. Yang pasti kita akan berbincang-bincang dengan Pak Ndul dengan banyak sekali hal-hal inspiratif dan motivasi yang akan diberikan oleh Pak Ndul. Oke, mungkin saya mohon izin kepada teman-teman panitia, saya akan membuka masker supaya saya akan tetap menjaga protokol kesehatan. Bagi teman-teman di rumah, tolong tetap jaga kesehatan, tetap memakai masker apabila keluar rumah, tetap jaga diri, dimanapun kalian berada, tetap pakai masker, jangan menyepelekan. Oke? Untuk bagi seluruh siswa yang sudah memasuki umur 18 tahun, silakan untuk melaksanakan vaksin. Oke? Jadi kita harus tetap jaga diri, kita harus tetap menaati protokol kesehatan dari pemerintah. Kita tidak ingin terus-terusan seperti ini, ya kan? Kita ingin bisa bertemu dengan teman-teman, kita ingin berjumpa, melaksanakan sekolah offline, supaya kita bisa mengenal teman-teman baru. Yang pasti seperti itu. Oke, sudah 9.26, mungkin bisa dipersilahkan untuk Pak Ndulnya masuk.
Ini sudah nyala, Kak. Sudah, Pak. Udah nyala? Sudah. Enggak, gambar saya. Iya, kelihatan gambar saya. Iya, ganteng kok, ganteng. Selamat pagi Pak Ndul. Selamat pagi, Mas. Selamat pagi. Nah, ini mic-nya saya mana? Mic-nya? Ini tuh laptop, mic-nya sudah ada di laptopnya. Sudah ada ya? Sudah. Jadi saya tinggal ngomong aja ini? Iya, otomatis. Oh, otomatis? Iya. Ya udah, oke. Selamat pagi. Halo, guys. Mas. Oke. Selamat pagi Pak. Ya Mas, itu tadi intermezzo aja. Saya sudah tahu, wong saya ahlinya ahli, intinya inti, core of the core. Iya Wah, Pak. Ya. menghina ya, cengengesan anak-anak ini. Pasti teman-teman banyak yang ngefans sama Pak Ndul. Boleh dong kita menyapa Pak Ndul. Selamat pagi Pak Ndul. Good morning everyone. Good morning my brothers, my sisters, adik-adikku, anak-anakku semuanya. Semangat, 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 semangat. Give your spirit up very high in the sky. Topmost up, no down down ya. Semangat guys, semangat. Yes Pak. Oke. Yap. Sebelumnya boleh nih saya tanya, Pak Ndul bagaimana kabarnya? Kabar saya ya kabur dan sami wiludes Mas, wiludes. Waduh, ya, COVID corona ini change everything, my brothers, my sisters. Tapi tetap kita harus semangat, tetap kita harus optimis menatap masa depan. Ya, don't worry ya, don't worry. Everything will be okay. In the end, everything will be okay. If it is still not okay, this is not the end yet. Itu motonya. Semangat, jadi, semangat. Harus semangat. Dari teman-teman, kita harus selalu semangat untuk menatap masa depan. Ya, untuk Pak Ndul, pastinya di era pandemi seperti ini, aktivitasnya banyak yang berubah gitu. Lalu, apa aktivitas keseharian Pak Ndul selama pandemi seperti saat ini? Oh, jadi gini ya guys, apa ya Mas? Ini saya enggak hormat dulu toh. Saya tak hormat dulu ya. Oh boleh Pak, boleh, monggo. Biar kayak orang-orang gitu loh ya. Iya. Saya tak hormat dulu. Apa ya? Biar saya itu kayak narasumber yang prosesorsional gitu, yang profesional. Kepada yang terhormat Bapak Headmaster atau Head of the Head atau Head and Shoulder of SMA Negeri 1 Genteng ya, Negeri 1 Genteng, Bapak Supriyanto SPD. Tahu Mas, SPD itu? SPD itu speed itu Mas, high speed engineering, MotoGP. Beliau ini membawa SMA Negeri 1 Genteng itu maju, hebat, tapi dengan kecepatan yang sangat tinggi. Ini luar biasa. Dari nama beliau aja kita bisa lihat. Kemudian yang terhormat seluruh tim pengajar, Bapak Ibu guru, teacher ini yang senantiasa sabar menghadapi anak didik yang mungkin dablek, yang susah dikandani, sabar ya Pak Bu, sabar ya, namanya anak-anak gitu, mohon dibimbing, disiapkan mereka untuk menjadi generasi masa depan agar menjadi pilar-pilarnya bangsa gitu ke depannya. Terus untuk adik-adik, anak-anakku kuabeh my son ya toh, my sunshine atau my daughter, my daughter shine, semuanya shining ya, glowing, seluruh peserta didik SMA Negeri 1 Genteng Banyuwangi yang semoga tetap shining, glowing in the sky. Amin. Saya mau pesan yo tak pesan sidik. Ojo pacaran ae rek, yo jangan lah, yo. Coba pacaran wae, yo nggo suplemen ae ya, penyemangat gitu aja. Was, ini waktunya belajar, asah otak, asah kreativitas, asah IQ, ya toh, SQ, EQ, DQ, dan pokoknya CPU-nya itu di-upgrade terus. Oke? Siap Pak. Ayo teman-teman dengerin tuh, jangan banyak pacaran. Kalau buat suplemen boleh nih, tapi kita harus sedikit aja.
tapi kita harus tetap belajar untuk meningkatkan prosesor kita supaya kita nggak lemot gitu. Kita harus up to date. Otak kita harus selalu up to date. Oke? Yes, that's right, brother. Jadi kita itu harus selalu menambah atau menginput brain kita atau otak kita itu dengan new information on daily basis gitu. Every day put something new in our brain and someday we will realize, boom, gitu kan. Ternyata dengan kita menambah itu eskalasi progresifnya itu luar biasa. Kita akan menjadi smart, kita menjadi cerdas. Akhirnya kita bisa melihat something itu tidak hanya dari satu point of view, tapi dari berbagai point of view sehingga tingkat akurasi dari decision kita itu menjadi sangat tajam gitu, sangat akurat gitu. Insya Allah bisa. Amin, amin. Oke, Pak. Terima kasih, Pak. Lalu kita akan bicara nih, Pak, tentang Gen Z, generation Zers gitu. Lalu untuk menurut Pak Ndul sendiri, bagaimana sih pandangan Pak Ndul tentang generasi Z seperti kita ini? Apa yang harus kita lakukan untuk menghadapi era yang sangat berkemajuan saat ini? Iya, betul, my brothers, my sisters. Jadi adik-adikku semua, anak-anakku semua. Jadi gini, sebenarnya waktu saya dikasih tahu kemarin ya sama Mas Niam itu ngasih judulnya, title-nya ini Pak Ndul gitu. Wah, ini wrong, saya bilang. Ini kan untuk SMA sekarang, berarti ini bukan milenial ya, judulnya salah, bilang gitu. Terus saya itu orangnya tukang komplain loh, Mas. Jadi terus saya bilangin ini harusnya milenial. Iya gitu Pak Ndul. Sorry dia bilang gitu. Oh ya, no problem. Jadi ya anak saya itu Pak, si Niam itu Pak, tolong dibimbing Pak, kalau nakal kickboxing aja Pak, nggak apa-apa, tonjok aja nggak apa-apa kalau nakal. Tapi dia ini sebenarnya baik Pak, orangnya baik, smart dan cerdas gitu, aslinya dia itu. Iya, Pak. Cuman ya mungkin dia belum showing up aja gitu. Waktu dikasih tahu itu terus akhirnya saya kan research Mas, apa itu Gen Z, karena pengetahuan saya itu sebenarnya lebih banyak luar angkasa, hampa terbuka di udara gitu ya. Saya biasa naik meteor, mengendarai, menyupiri meteor, komet ya, atau UFO, alien, black hole, galaksi, ya saya hubungannya dengan kayak gitu. Minimum PBB lah saya itu, PBB gitu. Tapi saya ditugaskan oleh Raja PBB. Keren. Coba dibimbing oleh Perserikatan Bahasa Bangsa. Tolong dibimbing, kamu Pandul ke Banyuwangi ya. Saya bilang, yes sir, I coming. Gitu. Terus saya akhirnya ya udah, oke, saya accept ini. Saya mau mendidik anak-anakku di Banyuwangi gitu. Akhirnya saya mau. Terus research, akhirnya ketemu bahwa generation anak-anakku sekarang ini adalah generation Z, di mana lahir di tahun 1997 sampai 2012. Nah, setelah itu generation next-nya itu adalah generation Alpha namanya. Generation Alpha ya, untuk sekedar pengetahuan aja. Biasanya nanti akan ada key momentum yang terjadi, yang menjadi referensi untuk sebuah generation gitu. Apa sih maksudnya dari generation Z? Itu saya sudah membuat some kind of summary, Mas Bro. Jadi the top 10 which is we need to know about generation Z gitu. Jadi ada 10 sebenarnya. Ini saya jelaskan sedikit ya, biar kita bisa mengenali siapa diri kita dan apa yang harus kita lakukan supaya kita bisa menjadi the greatest gitu. Untuk di masa yang akan datang. Pertama, ciri-cirinya dari generasi Z itu adalah they are the true digital natives. Artinya apa? Anak-anak yang lahir di zaman serba digital, gitu. Untung aja sih mereka ini lahirnya itu tidak perlu di-download gitu atau di-print gitu kan, lebih sebenarnya, karena sudah zamannya serba digital. Mereka itu lahir di era Wi-Fi, era Google, social media gitu. They know
mereka itu dari kecil sudah tahu bagaimana cara selfie, main game, pakai HP-nya mamanya gitu. Lahir ceprot itu langsung nanya gitu. Oh, Mami, password wifi-nya apa? Jadi ini adalah generasi digital gitu loh. Anak-anakku yang luar biasa lahir di dunia yang digital really digital big digital difference. Kalau saya kan saya mengalami itu transisinya gitu. Jadi yang saya lihat bahwa digital transformation is inevitable. Artinya apa? Bahwa transformasi digital itu tidak bisa terelakkan gitu. Ini saya mengalami dari prosesnya gitu. Kalau adik-adik ini langsung berada pada era digital gitu. Jadi yang kedua, mereka itu sangat-sangat resourceful. Artinya mereka itu sangat kaya dengan pengetahuan, kaya dengan knowledge. Mereka itu menyukai atau mencintai YouTube, menyukai TikTok, Snapchat, Instagram, Facebook dan lain-lain. Mereka itu kalaupun foto pun Instagramable enggak, TikTokable enggak. Jadi referensinya luar biasa. Mereka itu benar-benar resourceful. Artinya banyak sekali kaya dengan pengetahuan, dengan knowledge, dengan apa yang dia lihat itu. Dan mereka itu menggunakan resource ini to do anything, how to do anything. They can find out easily. Mereka bisa mencari itu di YouTube, di TikTok informasinya. Mereka biasanya akan figure things out by themselves gitu. Jadi mereka akan mencari sesuatu dengan cara mereka sendiri gitu. Mereka itu tanpa perlu, kasarannya ya, kalau untuk anak-anak SMA itu tanpa perlu adult supervision gitu. Kita yang orang dewasa itu tidak perlu melihat ya, mengawasi dari kejauhan aja lah gitu. Mereka ini yang pada dasarnya ya, menurut saya generation Z ini adalah the first generation that literally doesn't need you ini ke saya sebagai orang tua for the knowledge. Jadi mereka itu tidak butuh kita untuk pengetahuan seolah-olah seperti itu. Karena mereka bisa mendapatkan online gitu. Tapi sebenarnya ini lack of substance sebenarnya. Tapi nanti akan saya jelaskan di bawah. Yang ketiga, mereka itu adalah independent learner atau anak-anak yang belajar secara independen. Mereka menggunakan, selain mereka menggunakan YouTube sebagai referensi, mereka juga menggunakan online educational gitu, yang educational resource gitu, kayak misalnya mungkin kalau adik-adik ini nggak tahu ya, misalnya kayak TED Talks gitu, itu luar biasa, masterclass, LinkedIn Learning, blog, kemudian podcast dan lain sebagainya. Jadi generasi Z itu they are all about they are all about the pursuit of knowledge, mencari informasi dan informasi. Ini generasi yang luar biasa. Yang keempat, biasanya mereka mencari jawabannya sendiri terhadap pertanyaannya. Itu mereka akan cari sendiri. Mereka itu akan menjadi seorang pelaku ya, the doers gitu, atau mereka menjadi aktivis gitu. Mereka bisa masuk, kemudian mereka itu they jump in and do. Mereka masuk dan mereka melakukan gitu. Yang artinya mereka itu jadi begitu mereka masuk itu, mereka itu lebih mending mereka nanti minta maaf ke saya gitu daripada minta permisi ke saya gitu. Ini mereka itu udah langsung jump in aja gitu, langsung meloncat melakukan sesuatu. Mereka itu lebih memilih nanti minta maaf aja daripada permisi, saya mau mengerjakan itu. Itu biasanya generasi Z-ers ini. Ini adalah generasi yang luar biasa, yang new gitu. Kemudian generasi Z ini mereka itu kasarannya gini, mereka itu tidak akan tahu dunia tanpa sosial media gitu. Mereka itu tumbuh dan berkembang dengan teman-teman sesama mungkin ya Snapchat, Instagram, TikTok, WA, WeChat,
tapi jangan teman-teman open dunia maya. Tapi ojo ya, open BO, no open BO ya. Dan kalau bisnis online oke, bisnis entrepreneur. Belajar online juga oke, Pak. Oh ya, BO, belajar online. Oh, Ya. that is good. Kayak gitu nggak apa-apa ya. Jadi apa ya? Mereka itu benar-benar disediakan sebuah kondisi yang mudah bagi mereka untuk connect digitally kepada semua orang. Mereka itu lebih mudah daripada maksudnya di in the real world gitu, di dunia nyata itu mungkin akan agak lebih susah gitu, tapi lebih mudah mencari teman digital gitu intinya. Jadi gini, apa namanya, di satu sisi mereka itu diberi kemudahan mencari teman di digital, tapi di satu sisi mereka itu mungkin agak kesulitan atau mereka itu looking banget gitu ya, pengen banget, artinya juga mempunyai teman-teman yang sifatnya itu real gitu. Nyata. Ada juga nih Mas, ya mereka itu biasanya anak-anak yang realistis gitu ya, dan apa ya, biasanya mereka itu tidak feel secure kayaknya. Mereka itu tidak feel apa ya, safe gitu. Karena apa? Jadi gini, perputaran apa sih, news, berita di sosial media yang 24 hours, yaitu news cycle, sosial media posting gitu. Apalagi mendengar berita hoax, no hoax, ya toh, berita yang aneh-aneh dengan bermacam-macam. Mereka bisa mengakses itu. Jadi menurut saya mereka itu perlu dibimbing juga, yaitu dengan literasi digital. Artinya supaya mereka itu tahu apa namanya, digital ethic, digital skill, digital safety, kemudian digital culture gitu. Ini kebetulan Pak Endul ini juga lagi apa ya namanya, ada project dengan Kementerian Kominfo, Keren banget. ada literasi digital. Jadi bisa follow, lihat di IG-nya Pak Endul, kapan Pak Endul ngisi di kabupaten mana gitu. Bulan kemarin ada 8 sesi, bulan ini sudah terschedule 7 sesi. Jadi di situ nanti akan banyak narasumber yang very high in the sky gitu, untuk kita bisa mendapatkan literasi digital, biar kita tahu keamanan digital itu seperti apa, etika bersosial itu seperti apa, culture, budaya sosial itu seperti apa. Jadi nanti akan dijelaskan 4 pilar di situ. Itu very very important ya guys. Nanti join aja, itu free, gratis. Bahkan dikasih e-wallet 100.000 dari kementerian tuh, enak. Keren Jadi banget. untuk menambah wawasan ya, Iya. untuk menambah wawasan. Kemudian ada lagi Mas, kalau generasi Z itu Mas, apa ya, atensinya atau mereka itu bisa ditarik, apa sih, atensi itu apa sih ya bahasa Indonesia? Ya atensi ya, atensi. Itu mereka hanya bertahan 8 detik Mas. Hanya 8 detik. Makanya video TikTok itu muncul setelah adanya survei kepada generasi Z, di mana mereka itu hanya mampu bertahan, menahan atensinya itu selama 8 detik. Makanya ada muncul video pendek. Videonya itu pendek gitu. Dan anak-anak generasi Z itu enough, cukup untuk mengambil sebuah summary dari something itu. Jadi yo ini bagus, yo tidak bagus, tapi in term of progress, it is very fast lah gitu ya. Proses informationnya itu very faster than other generation gitu, dari generasi saya gitu, dengan adanya TikTok itu. Artinya kemampuan span mereka itu hanya 8 detik. 8 detik dia lihat kok tidak bagus, langsung scroll itu biasanya. Langsung swipe. Video-videonya Pandul gitu, wow, untuk bertahan lama itu mual mereka itu. Atau kalau memaksakan diri, kesurupan biasanya bahkan gitu. Jadi really mereka itu spannya hanya 8 detik itu. Dan jujur Pak Andul itu agak sedikit kesulitan untuk bagaimana sih how I become Z generation gitu.
Artinya saya bisa masuk ke dunia mereka sepenuhnya itu I have difficulties. Benar itu. Tapi ya saya tetap akan berusaha lah untuk bisa mengajak mereka, menggait mereka gitu. Harus Iya, kalau di videonya Pak Andul itu gimana, Pak? apa ya? Mostly itu average viewersnya itu from 25 sampai 34 years old. Itu yang the highest apa ya di trennya itu. Itu tertingginya segitu rata-rata age ya, umurnya gitu. Kalau demografinya lebih banyak laki-laki daripada cewek. Ya, nggak tahu kenapa cewek. Padahal saya ganteng loh ya Mas ya. Saya glowing in the sky. Saya ini Baim Wong loh, Baim Wong. Saya ini Lesti Bilar, ya toh. Tapi seringnya ya kayak tukul sih, memang tukul arwah Ana, gitu kan. Jadi ya padahal saya ganteng loh gitu. Tapi cewek-cewek nggak suka gitu. Heran kenapa? Apa karena literasi saya yang too much high in the sky gitu ya? Karena saya apa ya kemampuan atau CPU saya terlalu terlalu tinggi kali ya. Ya biasa Mas, saya masuk black hole, red hole, pink hole everywhere lah saya ini. Oh ya lagi Mas, mereka itu biasanya altruistik ya, diingat altruistik itu artinya apa? Tingkah laku yang biasanya mereka itu apa ya? Tingkah laku yang merefleksikan pertimbangan untuk tidak mementingkan diri sendiri demi kepentingan orang lain gitu. Jadi mereka itu care of others gitu. Mereka ini secara general ya, dari hasil survei oleh ahli, semua ahli itu dikumpulin gitu, dijemur ya terus sampai kering giling, terus ditumbuk, terus diperes gitu, terus ampasnya itu jadi saya ahli yang membawahi para ahli gitu. Jadi berdasarkan dari para ahli itu mereka itu generasi Z ini adalah orang-orang yang tidak hanya mementingkan diri sendiri. Mereka itu lebih care for others. Ini insya Allah benar dan mudah-mudahan benar. Mereka ini suka dengan pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya voluntarily atau sukarela biasanya. Ini average ya, global gitu. Mereka ini adalah anak-anak yang justice minded, Mas. Justice minded itu bahasa sininya itu brengkelan gitu. Kalau kita kandani itu malah ngandani. Apa yang dilihat oleh anak-anak kepada apa yang dilihat anak-anak di orang tua atau di guru, tingkah lakunya itu selama masih oke-oke aja, artinya masih adil dengan social justice itu, mereka itu fine-fine aja. Mereka itu nggak mau ngerecokin kita. Tapi kalau misalnya kita doing something wrong, kita ngomong menyuruh dia baik gitu, was didebat habis kita itu. Tenan, anakku pun begitu. Jadi sebagai contoh ya, contoh kecil nih. Misalnya saya ngerokok. Kemudian saya ngelarang anak saya yang cowok ngerokok gitu. Kamu jangan ngerokok gitu. Nanti dia itu malah bilang, "Lah Bapak ngerokok." Ya, Bapak ngerokok. Ya saya niru Bapak gitu. Jadi mereka itu benar-benar so justice minded gitu. Jadi tapi di satu sisi ya karena itu mereka itu yang sebelumnya volunteer itu tadi ya mempunyai jiwa yang itu, mereka itu rela loh Mas. Mereka itu rela untuk mensubscribe atau istilahnya apa ya, memfollow seseorang gitu. Mereka itu mau gitu. Kayak misalnya kayak Ria Ricis, kayak Atta gitu. Mereka tuh happy gitu. Padahal maaf, kalau dari kita yang orang sudah agak old ini melihatnya itu kuwi opo to gitu. Masa ngono ae caca seneng gitu. Tapi itulah generasi Z gitu. Really unthinkable kalau menurut saya sih. Ini kalau bahasa saya nanti tinggi-tinggi nanti dicari di Google gitu ya. What is that? What is the meaning? Ya, untuk menstimulit anak-anakku gitu. Kemudian jadi ini tadi kata-kata yang sulit sudah saya kumpulkan. Nanti akan saya bikin kamus kosakata Pak Ndul. Oh yes, saya banyak itu Google Database. Jadi gini Mas, mereka itu suka dengan
working alone, bekerja sendiri dalam sebuah project gitu ya. Kayaknya generasi Z itu they do not appear to be as collaborative as the millennial, artinya generasi sebelumnya. Mereka itu agak susah untuk diajak kolaborasi kayaknya ke depannya, karena mereka itu memang sudah terbiasa sendiri. Tapi ini ada sisi positif, ada sisi negatifnya, tapi nanti pasti akan berkembang. Kemudian satu lagi, generasi ini mereka itu visual is matter, segala sesuatunya itu visual gitu ya, terutama yang masih dalam proses belajar. Generasi Z ini extremely visual, mereka itu prefer atau suka untuk obtain information ya, mendapatkan informasi itu dalam susunan seperti ini. Misalnya video. Kalau nggak ada video ya nanti di image, gambar gitu. Kalau nggak ada baru nanti masuk ke bullet point atau yang penjelasan detail seperti itu. Jadi mereka itu benar-benar anak-anak yang extremely visual, benar-benar mengandalkan visual. Dan mungkin ya yang paling disukai misalnya untuk belajar itu ya mungkin salah satunya learning resource-nya itu adalah YouTube. Dan seperti yang saya ucapkan ya di literasi itu biasanya tentang masalah YouTube. Jadi bagian saya sebagai key opinion leader, saya membahas tentang YouTube, how to create YouTube dari from the beginning, kemudian tips and trick untuk sukses di YouTube, kemudian kalau orang yang misalnya masih berjuang, masih gagal selama 2 tahun tapi belum banyak. Nah, saya memberikan tips and trick-nya dan semoga itu bisa membantu. Makanya kalau adik-adik ada yang interest specifically terhadap YouTube, bisa follow di akun IG-nya Pak Andul. Nanti kapan ada Pak Andul literasi digital, silahkan bisa join, bisa tanya-tanya, anything lah gitu. Oke. Itu yang mengenai generasi Z, Mas. General karakteristiknya. Kemudian sekarang kita harus tahu apa yang harus kita lakukan supaya bisa sukses ke depannya. Ini ada dua hal. Ini saya diizinkan untuk share screen nggak? Ada sebuah image yang ingin saya tunjukkan ke anak-anakku, ke adik-adik. Kalau misalnya Ini bisa, saya bagaimana bisa. Teman-teman panitia? Apakah Pak Andul boleh share screen? Share screen satu image aja, atau at least nanti bisa dicari di Google aja ya, di Google. Keywordnya the 2% mindset ya, the 2% mindset. Jadi ini adalah, ya betul. Gimana? Sama panitia diperbolehkan Pak, monggo. Oh bisa. Oke. I am coming. Just 1 minute. Share screen. Host disable. Masih disable kayaknya nih Pak Bos. Mungkin teman-teman panitia bisa. Oke, nanti sambil jalan aja. Jadi gini, the 2% mindset ini adalah gini. Jadi secara global population orang itu dikelompokkan menjadi 2. 98% mereka ini adalah orang-orang yang berada pada comfort zone. Yang 2% ini yang orang-orang yang out of the comfort zone. Nah, di sini ada ciri-ciri, ada sifat-sifat yang ingin kita bedah di dalamnya. Masih nggak bisa, tapi nanti cari aja ya guys, anak-anakku semua, adik-adikku, dicari the 2% mindset. 2% mindset. Akan saya jelaskan sedikit karakternya akan saya jelaskan sedikit, karena ini adalah menjadi kunci ke depannya adik-adik, anak-anakku semuanya. Ini insya Allah kalau ini jenengan pegang, jenengan berada pada mindset ini, insya Allah anak-anakku bisa sukses ke depannya, bisa mengembangkan diri masing-masing. Jadi gini, the 2% mindset itu, seperti yang saya bilang tadi, 98%
itu orang-orang yang berada di dalam comfort zone, di dalam zona nyaman. Apa karakter utamanya di sini? Mereka itu adalah orang-orang yang mempunyai mindset being like everyone else. Ini salah satunya. Ya menjadi seperti orang-orang. Tidak apa cita-citanya itu kayak wong-wong wis ketoke nyaman, ketoke happy. Aku pengen gitu tok gitu. Kemudian mereka itu takut untuk keluar dari zona nyaman, untuk apa ya? Untuk mengembangkan diri itu takut. Yo engko nek apa ya takut engko nek gagal piye? Engko nek arep usaha gagal piye? Jadi ketakutan itu benar-benar mengungkung mereka sehingga mereka itu wah aku nyaman begini aja gitu. Jadi ini danger ya, being like everyone else, fear, ketakutan, kemudian perasaan insecure, ya perasaan tidak aman, ketakutan yang berlebihan. Wah nanti kayak itu tadi. Kalau saya keluar dari zona nyaman ini, ya kalau berhasil, ya kalau enggak. Jadi pertimbangannya itu terlalu banyak. Perlu pertimbangan, ya risk control itu perlu. Tapi selama risk itu bisa kita manage sedemikian rupa, maka aman. Kita itu harus keluar. Sebagai contoh ya guys ya. Ini tak kasih sebuah rahasia. Dulu Pak Andul nih, kakakmu ini, kakak yang manggil aku kakak. Dulu saya itu kerja di somewhere gitu ya, sebagai ahli di Cilegon sana. Cilegon itu daerah Banten atau di daerah ban itu roda, ten itu 10. Daerah roda 10 sana. Di sana itu saya bekerja selama 7,5 tahun. What happened, my dear? Saya merasa stagnan gitu. Saya merasa kok saya gini-gini aja ya gitu. Apa saya nggak bisa lebih ini lagi gitu. Nah, kemudian chance itu datang, itu lewat kalau zaman dulu ada koran ya, ada koran newspaper itu. Sekarang masih ada mungkin tapi udah less important lah, kalah dengan digital. Jadi dari koran itu ada lowongan guys, lowongan bekerja di luar negeri ceritanya. Saya apply itu karena saya mau berubah gitu. Saya tidak ingin berada di zona nyaman. Sebenarnya sudah nyaman mau kerja di situ, sudah gajinya juga sudah cukup lumayan. Tapi apakah saya segitu-gitu doang gitu? Kita ini hebat loh, kita ini luar biasa loh, kita ini apa ya super power loh gitu. Apa iya kita ini hebat kita ini, tapi kita harus berani mengembangkan diri kita. Jadi ketika saya apply itu di Indonesia itu yang apply yang lamar itu ada 2.800 orang, kemudian yang diambil itu hanya 100 orang dan I am one of them. Jadi alhamdulillah akhirnya saya bisa bekerja di somewhere gitu ya, di luar negeri. Waktu itu saya sebut aja negaranya Qatar. Saya berada di Qatar. Itu di sana saya ternyata saya bisa lebih mengembangkan diri saya. Jadi awalnya planning saya cuma 5 tahun gitu, sudah dapat modal saya pulang, terus saya entrepreneur gitu. Tapi ternyata di sana memang ya more enjoyable. Jadi saya stay di sana sampai 15 tahun. Di sanalah saya mengembangkan diri saya. Akhirnya saya bisa tahu itu Norway seperti apa, Italia seperti apa, Belanda, itu Jepang, mana lagi, banyaklah negara yang sudah saya kunjungi. Jadi kalau coba bayangin ya, kalau saya masih berada di Banten tadi itu, ban roda 10 tadi, mungkin saya tidak bisa mempunyai kesempatan itu gitu. Tapi begitu saya berani, saya mengalahkan perasaan fear, insecure, being like everyone else, saya kalahkan itu, ternyata saya bisa gitu adik-adik anak-anakku. Bisa sukses gitu. Bisa sukses, bisa berada di luar negeri, bisa mengembangkan diri. Itu. Jadi itu adalah ciri-ciri karakter orang-orang yang berada di zona nyaman dan ini 98% of the total population seluruh dunia gitu ya. Jadi mereka ini salah satu lagi sifatnya mereka itu just getting by. Just getting by ya wis melok-melok, elok-elok bawang Mas. Nek cara basane ya elok-elok bawang tok. Atau istilahnya iki apa ya
wes aku tak ngene wae lah gitu. Wes manut-manut wae lah. Halo. Hello guys, please gitu loh. Kita itu jangan seolah hanya menjalani hidup. No, 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 my dear. Jangan hanya menjalani hidup, tapi kita harus tumbuh, berkembang bersama hidup. Gitu. Jadi kita hanya menjalani hidup, wrong. Nah, menurutku enggak, bukan seperti itu. Tapi kita harus tumbuh dan berkembang bersama dengan hidup, barengan dengan hidup itu. Jadi harus kita explore diri kita gitu. Kemudian orang yang berada di comfort zone ini biasanya mereka itu menyesal gitu ya, regret, terbayang-bayang dengan masa lalu yang berlebihan. Hello guys, oke, masa lalu itu membentuk diri kita, tapi kita harus future minded gitu. View kita itu selalu future gitu. Ke depan harus lebih baik, Jadi jangan sampai kita itu diganduli oleh regret itu. Ya penyesalan itu perlu guys, karena dan itu juga diperintahkan kita harus menyesal ya toh. Tapi apakah kita harus berada di situ terus? No way, no. Tapi kita harus future view, point of view kita itu harus future minded gitu. Harus selalu menatap ke depan. Yes, itu betul. Kemudian biasanya mereka itu play it safe. Play it safe itu ya yang aman-aman wae lah gitu, aman. Ini ciri-ciri yang orang berada di comfort zone ya, play it safe. Jadi mereka itu pengen aman-aman aja. Udah lagi ini aman-aman aja. Jadi gini guys, untuk bisa sukses itu kalau cuma aman-aman aja nggak bisa menurut saya ya. Aman-aman dalam pengertian khusus loh ya, pengertian khusus, hati-hati. Maksudnya aman-aman aja itu gini, kita tidak mau think outside the box. Kita tidak mau berpikir di luar umumnya manusia. Kadang itu perlu loh guys, itu perlu. Coba lihat videonya Pak Andul. Pak Andul booming itu gara-gara video cangkok pisang. Ya. Di situ Pak Andul ngomong ngalor ngidul, up and down. Aneh gitu. Something strange, something new yang tidak biasanya gitu. Tapi guys, waktu itu jadi setelah kita ngambil video itu, kita masukkan di laptop itu kita ragu. Kebetulan saya kan brainstormingnya dengan adik ya, untuk membuat video itu yang kameramen laknat itu. Jadi dari situ kita ragu, video ini kalau kita naikkan nanti laku atau enggak, ada yang mau melihat enggak gitu. Tapi ternyata guys, itu luar biasa, banyak orang yang suka dan itu menjadi booming gitu. Gara-gara video itu Pandul bisa ketemu dengan big people, big general of alien, bisa ketemu dengan Bu Gubernur, wakil gubernur, dengan siapa itu di Mabes sana, banyak sekali. Bisa tahu Padang, bisa tahu Jakarta, masuk TV, kenal sama Nunung, kenal sama Sule, itulah gitu. Ternyata kita bisa dari something. Padahal awalnya kita underestimate. Dari situ ada anakku, adik-adikku. Orang lain boleh merendahkan diri kita. Oke, orang lain merendahkan diri kita. Tapi jangan sampai merendahkan diri kita sendiri. Jangan underestimate diri kita sendiri. Kalau kita sudah underestimate diri kita, gagal. Sebelum kita coba. Remember ya, itu. Adik-adikku, anak-anakku. Remember, ingat itu. Never, ever underestimate yourself. Ingat itu. Siapa? Kemudian lanjut lagi di orang-orang yang berada di comfort zone itu biasanya mereka itu procrastination. Bahasa saya very high in the sky. Procrastination itu artinya orang-orang yang kalau secara pengertian itu procrastination itu adalah the action of delaying or postponing something. Jadi orang-orang yang suka menunda-nunda. Nah, itu. Ini adalah salah satu cirinya. Kalau misalnya engko saya dilongkas sesuk ae somben gitu. Atau tahun depan gitu. Hello guys.
Selama kita mampu, kita ada kesempatan, jangan tunda apa yang bisa kita lakukan. Ya, jangan tunda-tunda. Selama kita mampu, selama kita bisa diberikan kesempatan, why not? Ambil itu, kerjakan itu, kembangkan diri itu, kembangkan diri kita dari itu. Kita belajar, learning while doing, istilahnya itu. Belajar sambil mengerjakan. Jadi jangan tunda. Kalau sesuatu yang bisa kita lakukan sekarang, lakukan. Kemudian mereka itu biasanya itu orang-orang yang settling for less, Mas. Jadi mereka itu men-settle atau menyeting goal atau goal itu apa sih ya, tingkat keberhasilan gitu ya. Menyeting goalnya itu rendah biasanya. Aku engko nek wis bare sekolah SMA kayak terus kuliah atau ngambil diploma apa kerja engko terus ketemu seseorang kayak engko tuh nikah nggak omah-omah nggak omah cilik wae dan lain sebagainya gitu ya, karena settingannya itu less gitu. Eman guys, eman gitu. Selama kita bisa, ayo kembangkan gitu. Ayo kita setting yang setinggi-tingginya. Kita mampu, kita bisa gitu. Tak kasih sebuah contoh ya, saya punya teman dan dia punya anak-anaknya itu saat ini umurnya baru 26 tahun dan dia itu sudah punya 56 perusahaan di Indonesia. Wow, 25 tahun guys, masih muda, luar biasa. Dan itu nyata gitu. Masih muda tapi waduh visionnya luar biasa. Dan ini saya harapkan adik-adikku nanti ini ke depannya bisa gitu. Bahkan melebihi itu. Gitu. Amin, siap. Amin. Jadi itu sebenarnya yang umum ya. Sebenarnya masih ada lagi, tapi karena mungkin timing ya. Saya masih ada waktu berapa lama lagi, Mas Bro? Ini teman-teman panitia. Nggak apa-apa ya. Saya tambah yang tentang 2%-nya ya. Kalau yang 98%-nya orang yang berada di comfort zone kan udah. Saya tambah yang 2%-nya. Ini important ya. Ya, nggak apa-apa ya. Jadi gini, guys. Yang orang-orang yang think outside the box, orang-orang yang 2% ini, orang-orang yang sukses ini, itu orang-orang yang mempunyai mindset itu seperti ini. Mereka itu adalah orang-orang yang going for dreams. Mereka orang-orang yang bermimpi dan mengejar mimpinya. Mimpi itu kita harus berani men-setting goal kita itu yang tinggi. Gitu. Mereka ini adalah orang-orang yang like atau happy dengan change, dengan perubahan. Orang-orang yang suka dengan perubahan, orang-orang yang suka dengan change dengan something new gitu. Mereka itu orang-orang yang exploring the new things, mengeksplor sesuatu yang baru. Jadi mindset kita itu harus masuk ke situ, guys. Kita harus berani bermimpi, mengejar mimpi, kemudian suka dengan perubahan. Mereka itu biasanya kehidupannya itu living without limits. Artinya gini, guys. Kalau umumnya orang ini ya seperti aman-aman aja tadi itu. Tapi kalau Pak Andul itu saya sukanya itu living at the edge gitu. Jadi saya suka something yang agak ekstrim gitu. Ini ciri-cirinya gitu. Jadi adik-adikku gini, kalau kebanyakan manusia itu seperti itu, coba adik-adik, coba aja pikirkan sometimes gitu ya. Kadang-kadang coba pikirkan think the opposite way. Dari situ nanti kita akan kaya perbendaharaan visi gitu. Visi kita, view kita itu akan kaya banget. Nggak kayak orang-orang yang maaf mungkin kayak kodok ditutupi batok gitu ya, cuman segitu doang taunya. Nah, kita harus berani living in the edge gitu. Living yang agak-agak ekstrim gitu. Tapi dalam batasan-batasan norma-norma kemasyarakatan, norma hukum ya, norma agama itu dalam batasan-batasan seperti itu. Tapi biasanya itu orang-orang yang living at the edge. Mereka itu orang-orang yang mempunyai high excitement,
atau excitement itu apa ya? Excited. Apa ya? Keingintahuan apa? Kenapa? Sangat-sangat bersemangat, antusias. Antusias, menggelora, menggelegar, menggempar. Lihat itu Cak Percil, Pak, ya, yang asli Banyuwangi. Itu ketika di panggung, wah, menggelegar, bersemangat. Itu seperti itu. Orang-orang yang sukses itu orang-orang yang mempunyai excitement. Padahal kalau di bawah itu ya mungkin agak-agak ya saya sudah kebetulan banyak ngobrol dengan beliau, jadi tukar pikiran, saling curhat gitu. Jadi kita bisa tiru apa salah satunya itu excitement-nya dia, semangatnya dari Cak Percil itu. Coba kalau sudah di atas panggung, totalitas itu Cak Percil. Biasanya ya gini, orang yang 2% ini dan kita harus masuk ke di dalamnya, ini orang-orang yang acting ya, act in spite of fear gitu. Mereka itu melakukan mengalahkan ketakutannya gitu. Kita harus berada di sini. Ketika ya misalnya gini, tetap kita dalam risk control ya. Misalnya kayak gini, misalnya adik-adik pengen belajar masalah nanti ya kalau sudah umurnya sudah eligible gitu, misalnya ikut trading misalnya. Memang resiko. Trading atau saham atau apa gitu. Misalnya, itu beresiko. Tapi apakah kita takut terus kita tidak mau melakukan atau setidaknya mencoba? Gitu. Seperti itulah contohnya. Misalnya untuk dagang nih, ini kayaknya ada kesempatan loh, guys. Ada kesempatan untuk jualan ini. Kita misalnya ada seorang sebagai dropship atau apalah gitu ya. Kayaknya ini memungkinkan ini. Kemudian di sela waktu kayaknya bisa loh. Why not? Kerjakan itu, lakukan itu. Jadi kita act in spite of fear. Jadi kita lakukan mengalahkan ketakutan kita. Ya guys ya. Kemudian orang yang 2% ini biasanya mereka itu adalah abundance. Abundance itu apa? Plentifulness atau penuh atau gimana ya? Plentifulness of good things in life gitu. Prosperity. Bahasa saya susah ya. Nek mual info ya guys. Kalau ada mata-mata berkunang itu segera tutup sebentar, baru masih matanya gitu. Tutup sebentar terus melek lagi. Karena apa? Mohon maaf Pak Dul, ini ya, waktunya sudah mau memasuki sesi Q&A. Oh gitu, oke, sedikit lagi, abundance ya, mereka itu orang-orang yang penuh dengan positif di dalam diri, di dalam kehidupan, dalam menatap masa depan gitu. Mereka itu biasanya orang-orang yang memilih untuk bahagia, choosing happiness. Jadi happiness itu kadang harus kita create sendiri. Jangan sampai kita itu stres. Hati-hati guys ya, hati-hati dengan stress management. Stress management, hati-hati. Sesuatu yang apabila, ingat ini, penting ini, sesuatu yang apabila kita pikirkan tidak membawa perubahan terhadap masalah itu, do not think, jangan dipikirkan. Ingat, penting ini, kedepannya nanti. Ini pengalaman pribadi Pak Andul. Sesuatu yang tidak kalau sesuatu itu kita pikirkan tidak merubah ke suatu keadaan, nggak usah dipikirkan. Gitu. Dipikirkan, tidak merubah keadaan, ya udah nggak usah dipikirkan. Gitu. Jadi happy itu kita create, semangat, itu aura positif, aura kasih. Artis dong Pak, aura kasih. Tebar pesona. Ya belajar ya guys ya, fulfillment. Kita mempunyai target, kita apabila sudah setting goal, kita mencoba penuhi itu, kita harus selalu confident. Jadi nanti tolong sama adik-adik semuanya, nanti di search di Google ya, tentang 2% mindset. Ini sangat-sangat penting, kedepannya bisa menjadi bekal adik-adik. Satu lagi adik-adik, apa kunci kesuksesan di masa depan adik-adik? Jadi gini, memang adik-adik keberhasilan itu datangnya dari Allah, hak. Tapi itu tidak lepas dari doa orang tua kita. Ingat, selalu ya,
minta doa restu orang tua kita, minta keridhaan mereka dalam langkah-langkah kita ke depannya. Berbakti, hormati orang tuamu, guru-gurumu. Insya Allah kalian akan menjadi orang-orang yang terbaik yang akan menjadi pilar-pilar bangsa. Amin. Ingat ya, ingat selalu satu lagi. Saya sangat sangat excited gitu dengan moto dari sekolah kita ini gitu, yaitu Satwika Sakta Mangatya. Mangatya. Jadi tiada hari tanpa belajar. Itu sebenarnya summary semua yang Pak Ndul ucapkan tadi itu berada di situ. Tiada hari tanpa belajar. Itu. Jadi semangat ya anak-anakku, adik-adikku. Kalau pas ke Madiun mampir di gubuknya Pak Ndul. Sukses selalu ya anak-anakku. Insya Allah doanya Pak Ndul untuk SMAN 1 Genteng Banyuwangi, mudah-mudahan someday akan muncul orang-orang yang hebat, orang-orang yang luar biasa, orang-orang yang istimewa, orang-orang yang shining, glowing in the sky, yang akan menjadi pilar-pilar bangsa, and I will see you at the top. Oke? Semangat, pastinya guys. Pilar-pilar bangsa itu mengikuti Zoom kali ini, Pak. Bersama Amin, Pak amin, Ndul, kita amin. telah dapatkan Semoga, amin, pandangan amin. tentang Generation Z itu seperti apa, bahkan 2% minded person itu seperti apa. Jadi saat ini kita akan membuka sesi Q&A selama 15 menit. Cara untuk siap. menanyakan ke Pak Ndul, silahkan untuk raise hand, lalu akan saya pilih. Setelah itu silahkan untuk open mic. Ini akan ada beberapa pertanyaan. Oke, menyesuaikan waktu. Oke, silakan bagi yang ingin bertanya, silakan untuk raise hand. Luar biasa, benar SMA N1. Tadi itu saya lihat tari-tariannya yang pertama tadi merinding saya. Benar, I got a goosebump. Wah, luar biasa. Itu tari gandrung, Pak. Jadi pada tahun 2018 kalau nggak salah itu tari gandrung pernah dibawakan di Istana Negara. Jadi mulai saat itu dikenal, oh ini gandrung Banyuwangi gitu. Jadi ya keren banget lah. Nanti kalau Pak Ndul ke sini pasti akan disambut oleh gandrung Banyuwangi. Oh iya. Kami tunggu Pak Ndul di Banyuwangi. Insya Allah someday saya akan ke sana. Kemarin itu ya ada acara ke sana, ya mungkin sekitar 3 bulanan yang lalu di Banyuwangi, dan that is the first time for me, pertama kali ke Banyuwangi. Dan itu kalau untuk daerah Ngetan ya, daerah Ngetan itu saya paling jauh. Karena dulu saya eksplornya itu masih ke barat aja gitu. Baru setelah saya balik ke Indonesia, saya eksplor Ngetan gitu. Baru pertama kali tahu Banyuwangi. Banyuwangi mantap ya, banyak potensi yang bisa dikembangkan di sana. Ini anak-anakku semua, adik-adikku nanti ini dengan bekal kemampuan, dengan belajar akhirnya nanti bisa finding something gitu untuk bisa kita jual dari Banyuwangi itu. Ya, misalnya kerajinannya atau apa gitu. Misalnya guys ya, tampah itu loh guys, tahu tampah ya, yang buat napeni itu loh di sini. Itu paling harganya berapa sih? 40.000, paling 50, nggak nyampe kayaknya. Tapi begitu di luar negeri, harganya itu bisa ratusan ribu. Hampir $400 malahan. Mahal banget. Oke, mohon siap. Maaf, itu ada yang bertanya. Oke, silakan. Saya beri waktu kepada Andika. Siap Mas, ayo.
Masih mute itu kayaknya. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Kedengaran? wabarakatuh. Oke. Pertama saya mau sampaikan terima kasih Pak atas pesan-pesan sama Mas welcome. apa itu Mas welcome. yang namanya. Saya ini kan punya pertanyaan ya Pak. Apa itu? Saya itu orangnya orang suka nganu tantangan kayak ikut-ikut lomba-lomba gitu ya. Tapi itu kadang-kadang kalau bisa memanage waktunya itu selalu bertabrakan, kayak nggak bisa ngatur waktu gitu loh Pak. Kalau misalnya tips, kalau trik, kalau misalnya ngatur waktu yang baik itu kan. Terima kasih Pak. Itu. Oh, pertanyaannya itu. Jadi gini, tips and trick mengatur waktu ketika kita itu mempunyai banyak sekali yang harus kita lakukan. Apa yang harus kita lakukan? Simply, Mas. Prioritize. Oh, bahasanya piye? Kita prioritaskan, Mas. Kita prioritaskan skalanya, dibuat skillnya. Kalau bisa kita lihat gini, kalau bahasa kita mungkin ya manfaat mudorot gitu. Loss benefit-nya itu seperti apa dalam melakukan itu. Artinya gini, nggak mungkin lah ya, karena kita itu hanya punya two hand, punya ini untuk bisa melakukan semuanya, tidak bisa. Kecuali kalau nanti misalnya maaf kalau masnya itu entrepreneurship untuk pengembangan usaha kita hire seseorang gitu ya, mengajak orang untuk menjadi karyawan dan lain sebagainya. Tapi kalau in case ini pengembangan diri, pengembangan pribadi, ketika bentrokan, maksudnya susah sekali mengatur waktu untuk bisa ke sana, coba diprioritaskan, Mas. Coba timbang antara loss benefit-nya, manfaat mudorotnya, aspek impact-nya seperti apa gitu. Jadi kalau misalnya saya lakukan ini, impact-nya seperti apa? Itu ditimbang-timbang, diambil yang highest priority, dan itulah yang dilakukan. Paling hanya itu yang bisa kita lakukan ya. Karena ini lebih ke arah pengembangan diri. Tapi bukan berarti kita jadi gini. Pertama kali, maaf ya, kebanyakan anak-anak generasi Z itu, mereka itu memang hebat di multitasking ya. Mereka itu adalah multitasker people. Artinya anak-anak yang biasa bekerja ganda gitu, luar biasa. Jadi dapat tugas ya dari sekolah, misalnya dari ini dilakukan, kemudian nanti pengerjaannya itu di depan TV sambil sambil ngechat sama temennya. Jadi mereka itu sangat luar biasa dengan multitasking. Sudah terbiasa dengan itu. Tapi untuk pengembangan diri, please itu diprioritize, mana yang terbaik, mana yang high priority lah yang dilakukan. At least gini ya, mungkin kalau Masnya ini mempunyai tantangan yang luar biasa, excitement yang luar biasa. Nah, yang lain, adik-adik, misalnya cuma rebahan, generasi rebahan, hello, pertama kali bangun tidur itu ya, kita mau bangun. Mau ngapain kita? Mau ngapain? Apa yang harus kita lakukan, guys? Pertama kali bangun aja dulu. Bangun dari tempat tidur. Itu pertama kali yang harus dilakukan. Nggak usah mikirin mau gimana, mikirin kakean malah nggak tangi-tangi. Itu rebahan terus, males-malesan. No way. Ayo bangkit, semangat. Ngapain aja? Bercocok tanam, nanam ini. Siapa tahu? Who knows? Atau coba explore, coba search di apa, carilah sesuatu yang baru. Ya, kembangkan diri, kembangkan. Pokoknya input diri kita itu dengan sesuatu yang baru. Hidup jangan hanya menjalani hidup, tak kembalikan lagi ke situ. Hidup jangan hanya menjalani hidup, tapi tumbuh dan berkembanglah bersama hidup. Ya, jadi itu ya, Mas. Mudah-mudahan itu bisa menjawab. Tapi kalau misalnya masih kurang happy, kurang puas, kurang klimaks gitu, silakan. Kontak di IG-nya Pak Andul, di IG Waton Guyon ya, kayaknya sudah ada di situ.
silahkan kita bisa sharing-sharing, kita bisa belajar bareng. Insya Allah anytime siap membantu ketika ada kelonggaran waktu, gitu ya. For everybody, tidak hanya buat masnya, untuk anak-anakku semuanya, gitu. Oke. Terima kasih Mudah-mudahan Pak Ndul. Bagaimana Andika? Iya Pak, apa itu pesannya sudah sampai. Saya sudah bahagia kok Pak. Makasih atas udah happy ya. anunya. Semangat Iya, guys, udah. semangat. Iya. Keluarkan excitement-nya. Semangat. Iya. Oke, Awas. untuk Terima kasih, Pak Dul. selanjutnya satu pertanyaan mungkin dari teman-teman. Jika tidak ada, oh ada 3. Mungkin kita ambil satu ya. Siapa nih? Ayo silakan tanya-tanya, mumpung ketemu. Oh, Ayo. ini ada Pak Aji Samanta. Beliau ini adalah guru prakarya dan kewirausahaan. Mungkin akan kami beri waktu untuk bertanya. Siap, monggo. Ya. Ada Pak Halo, Guru. assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ngapunten Pak, tadi sih saya juga sudah terima kasih juga kehadiran dalam acara sekolah kami ya. Terus saya juga minta maaf tadinya saya pengen ngikuti dari awal, cuma mungkin ya karena agak ini kecil kadang agak ganggu-ganggu, jadi tadi juga agak nggak juga. Tapi mungkin ini Bu, saya selain juga istilahnya menanyakan kepada jenengan juga, dan juga saya mungkin ini bisa berbagi tips kepada anak-anak juga ya. Cara yang saya tahu kan, saya pernah lihat di jenengan di waktu wawancara dengan Deddy Corbuzier gitu ya. Nah itu kan katanya jenengan belajar algoritmanya YouTube biar istilahnya biar terkenalnya atau biar videonya booming kayak gitu. Nah itu jenengan cara belajarnya itu seperti apa? Cara belajar algoritmanya, terus cara belajar untuk berpikir out of the box-nya itu seperti apa? Terus kan jenengan katanya juga dengan adiknya ya kalau nggak salah, itu kan buat brainstorming-nya gitu. Nah itu bagaimana Pak cara memacunya ataupun cara berpikirnya itu? Ayah lihat itu cup ini kuenya masih di es. Aduh, bagaimana nih? Halo? Bagaimana Pak Dul? Aku harus makan, diangkarin aku Kenapa? ini. Oh, mohon maaf Pak, ini Pak Ndul ada kesalahan teknis. Oh ya. Jadi kita bisa menunggu sebentar. Ya. Oke, sudah bergabung kembali Pak Ndul. Pak Aji mungkin bisa. I do sorry, guys, brothers. Tadi ada meteor jatuh, ya toh, terus menghantam satelit saya. Jadi listriknya jelek tadi ini, tapi ini sekarang sudah on lagi. Aduh, I do sorry, maaf yang sebesar-besarnya. Oh ya, pertanyaannya pripun tadi Pak, nyun pangapunten yang ada. Pak Aji bisa diulangi lagi pertanyaannya? Ngapunten. Ya, sebentar ya, saya mau tanya dulu ya. Ya. Nah ini gini Pak, istilahnya kan dulu saya pernah lihat jenengan di videonya yang wawancara dengan Deddy Corbuzier. Nah jenengan kan katanya bahkan untuk bisa istilahnya memviralkan videonya itu cara belajar algoritmanya ya. Nah itu bagaimana dengan cara belajar algoritmanya tersebut, algoritma dari YouTube tersebut. Terus bentar. Terus cara Oke. Terus bentar ya. Ya,
Terus cara berpikirnya itu cara berpikir out of the box-nya jenengan seperti apa? Istilahnya kan juga katanya yang merekamnya adalah adik ya, adik atau kakak itu. Ya. Kan terus sebelumnya kan dipelajari dulu brainstorming-nya itu gimana cara misalnya menstimulusnya berpikir kita biar bisa seperti itu gitu loh, Pak. Apakah hanya sekedar coba atau dipikirkan baik-baik terus ada cari Q-nya ini baru kita bisa yakin Pak gitu. Oke, Pak. Jadi gini, Pak. Untuk pertama saya mohon maaf ya tadi jeglek listriknya karena ada satelit yang jatuh. Jadi gini, logaritmanya YouTube. Memang saya pelajari, Pak. Saya pelajari dan sebenarnya gini, logaritmanya YouTube itu mereka sebenarnya ngasih tahu kok ke kita. Itu ada di YouTube Academy. Untuk adik-adik pemula yang berusaha untuk mencoba YouTube ya, di YouTube Studio di situ ada namanya analitik. Di analitik itu kita bisa mendapatkan informasi yang sangat banyak di situ. Misalnya kayak publish timing, kemudian audience retention, ada demografi, ada umur, ada bermacam-macam di situ ini adalah resource yang bisa kita gunakan sebagai planning kita untuk merancang video-video kita selanjutnya. Jadi gini, di logaritmanya YouTube itu banyak, komponennya itu banyak, tips and trick-nya itu banyak, Pak. Tapi ada yang paling utama itu adalah SEO, Pak, namanya, atau Search Engine Optimization. Ini pembahasan ini saya bahas di literasi digital. Tapi adik-adik bisa mencari juga sih apa itu maksudnya dari SEO. Intinya begini. Kalau kita membuat suatu video, kita punya keyword ya, keyword dari video kita itu. Misalnya tentang kulineri apa gitu ya, sate misalnya ya. Sate itu menjadi keyword kita. Kemudian keyword ini kita masukkan di search bar-nya Google itu, nanti akan muncul referensi, Pak, automatically. Nah, referensi ini ambil 5 teratas, Pak. 3 atau 5 teratas, itu kita masukkan ke dalam deskripsi atau syukur-syukur bisa kita kombinasikan dengan judul, kemudian bisa kita tambahkan juga di tagging, Pak. Ini kalau orang-orang yang sudah biasa di YouTube pasti sudah tahu dengan YouTube Studio ya. Di bawah itu ada tagging pada saat kita mengupload suatu video sebelum kita publish itu beberapa checkpoint, termasuk salah satunya di situ adalah tagging. Kita masukkan tagnya di situ. Itu adalah kata kunci keywords yang paling sering dicari orang. Jadi tujuannya apa, Pak? Ketika orang mencari keyword itu, maka video kita akan berada di atas. Itu tujuannya, supaya video kita itu dikenal. Kita ngupload suatu video, ternyata video kita itu berada di bawah sana. Orang nggak mungkin nyekrol lagi karena sudah terlalu banyak di bawah. Ya udah, kita susah sekali untuk bisa di capture gitu ya oleh YouTube dan di deliver ke orang-orang, direkomendasikan ke orang-orang. Ini adalah yang the most important-nya itu adalah SEO, Pak. SEO. Itu kalau menurut saya ada yang saya pelajari. Saya punya di literasi digital itu, Pak, saya jelaskan ada sekitar 17 poin maaf, tentang tips and trick masalah YouTube. Saya bedah poin per poin gitu. Sehingga kita bisa membuat YouTube, dan YouTube itu benar-benar sangat-sangat menjanjikan, Pak, sangat-sangat menjanjikan. Kalau misalnya adik-adikku, anak-anakku saat ini sedang melakukan TikTok ya, yang saya anjurkan buat juga YouTube-nya. Artinya video yang sama tapi upload di YouTube, kemudian kasih tagar short, video short ya, karena ini ada feature dari YouTube tentang ini masih baru tentang video short. Ini highly recommended.
inilah yang sekarang ini sangat dipromot oleh YouTube, sehingga beberapa video yang trending itu adalah video-video short. Tujuannya mereka pengen ini ya, karena ada kompetitor TikTok kan, jadi mereka juga pengen membuat seperti itu. Sebenarnya kembalinya ya ke generasi Z. Karena apa? Anak-anak muda, anak-anak generasi Z itu hanya bertahan 8 detik. Jadi video-video short yang lebih masuk. Jadi kalau berkreativitas di TikTok, segera bukan beralih ya, barengan buat YouTube-nya. Kalau di TikTok, maaf, paling dikenal orang, dapat endorsement paling ya. Tapi kalau di YouTube, nanti kita bisa mendapatkan revenue. Dan ini hasilnya insya Allah luar biasa. Gede kalau kita sudah dikenal. Kayak Deddy Corbuzier itu udah, mungkin mendekati miliar atau mungkin sudah lebih dari miliar-miliar per bulan. Gitu. Yeah. Jadi kalau ya kita nggak usah jauh-jauh lah, lihat aja ya kayak Pak Andul itu, alhamdulillah ada something revenue, dan ini adalah apa ya, sebuah banyak yang nanti bisa saya jelaskan Pak di literasi digital. Makanya kalau adik-adik ada keinginan untuk join, monggo aja. Lihat di IG-nya Pak Andul, nanti pas kapan literasi silakan saya akan bedah total tentang masalah YouTube di situ gitu. Karena timingnya mepet di sini. Begitu Pak, mohon maaf kalau ada kekurangan. Yang paling utama SEO Pak, SEO. Begitu. Mudah-mudahan membantu. Amin. Alhamdulillah. Oke, mungkin itu untuk 2 pertanyaan cukup ya Pak. Untuk selanjutnya kita ingin mendengarkan closing statement sebelum kita memasuki acara selanjutnya. Wah, closing statement ini dari siapa? Dari saya. Iya, untuk menutup talk show sesi pertama ini. Harus ada closing statement. Aduh, jadi gini anak-anakku, anak-anak Pak Andul Banyuwangi ini banyak sekali, Masya Allah. Semangat ya, semangat, selalu kembangkan diri, kembangkan kreativitas. Ini saya summary aja, semuanya sudah dirangkum menjadi satu, yaitu moto dari SMA kita, Satwika Sakta Mangadya, tiada hari tanpa belajar. Ya, anak-anakku pegang itu, pegang Satwika Sakta Mangadya, yakin kalau kita positif, kita jalankan itu, selalu thinking positif, saya yakin adik-adik ini bisa shining, bisa glowing, bisa apa ya, artinya bisa berkembang, bisa menjadi hebat, akan menjadi pilar-pilar bangsa, akan memberikan kemanfaatan bukan hanya untuk diri keluarga, tapi juga masyarakat. Saya pengen lihat dari anak-anakku SMA Negeri 1 Genteng Banyuwangi, someday suatu saat akan muncul seseorang atau banyak orang dari anak-anakku ini yang menjadi the best, yang akan merubah bangsa ini menjadi lebih baik, merubah masyarakat itu ke arah yang lebih baik lagi. Dan itu doa dari Pak Andul, doa dari Pak Andul untuk anak-anakku semua. Selalu kembangkan diri, jangan mengurung diri, kuatkan imajinasi kita. Imajinasi kita itu tidak terbatas. Ya, kuatkan. Apapun itu tentang hal-hal yang bersifat positif, senantiasa belajar, dan belajar. Sukses selalu, Dirgahayu SMA Negeri 1 Genteng Banyuwangi. Semoga SMA Negeri 1 Banyuwangi, Genteng Banyuwangi mampu dan hadir di masyarakat untuk mencetak generasi-generasi hebat masa depan Indonesia. Semangat, guys, semangat. Terima kasih ya Pak Andul atas sesi talk show yang sangat inspiratif dan menarik. Saat ini sesi talk show pertama telah selesai. Kami mengucapkan banyak sekali terima kasih kepada Pak Andul. Untuk selanjutnya saya kembalikan ke MC